this is my song. Actually, my song, I can sing it in English, Indonesian, and also Bahasa Batak Toba. Now I sing it 3 times for you in English. All our worries we give to Yahweh. All our requests we are praying to Him. Praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh in Thy name. Praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh, ever and ever. Rejoice in Yahweh, in His name. Rejoice in His name forever. We give praise, we give homage, we exalt Yahweh. Since Yahweh dominant in my life. We give praise, we give homage, we exalt Yahweh. Since Yahweh the beauty in my life. We give praise, we give homage, we exalt Yahweh. Since Yahweh presenting in my heart. We give praise, we give homage, we exalt Yahweh. Since Yahweh presenting in our voice. Ibu Bapa yang saya hormati, lagu tadi adalah kata-katanya, segala kekhawatiran kuserahkan pada Yahweh. Segala permohonan kudoakan padanya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur senantiasa. Bersyukur, bersyukur, bersyukur selamanya. Kupuji, kusembah, kumuliakan Kau Tuhan. Sebab Tuhan yang terutama dalam hidupku. Kupuji, kusembah, kumuliakan Kau Tuhan. Sebab Tuhan ada dalam hidupku. Kupuji, kusembah, kumuliakan Kau Tuhan. Sebab Tuhan terus mendampingi hidupku. Kupuji, kusembah, kumuliakan Kau Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam segala gerak suaraku. Saudara, lagu tadi memang di dalam channel baru 9 penontonnya. Dan itu sudah masuk di dalam rumah YouTube tanggal 18 Mei 2020, setahun lalu. Saudara, itu di dalam berbagai bahasa. Dan menarik sekali karena kata-kata lagu itu sesungguhnya awalnya adalah biasa. Tetapi ketika ada keluarga misionaris Amerika tetangga di Jayapura, di Dok 5. Saya mengunjungi waktu itu, dan Bapak Ibu itu, saya lupa namanya, pengerja atau penginjil dari gereja baptis. Mereka berusaha membenahi segala kata-kata dari lagu itu. Maksud saya dalam bahasa Inggrisnya. Sebab ketika saya menyanyikan dalam bahasa Indonesia, mereka dengar, dan saya juga menyanyikannya dalam bahasa Inggris, mereka memberi masukan supaya lebih kokoh dan lebih benar struktur bahasanya, lalu bahasanya seperti tadi.
All our worries we give to Yahweh. All our requests we are praying to Him. Praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh in His name. Praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh all the time. We give praise, we exalt Him since He is dominant in our life. We give praise, we give homage, we exalt Him since He is the beauty in our life, since He is existing in our life. We give praise, we give homage, we exalt Him since He is presenting in our tongue. Karena Dia ada di dalam suara kita. Saudara-saudara, di pagi hari tanggal 23 ini kembali saya menyampaikan kabar dan pray and informating and encouraging supaya apa yang menjadi core bisnis kita hari-hari terakhir ini semakin jelas, semakin sederhana dan bisa kita wujudkan, saudara-saudara, yaitu konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah tentang wilayah konservasi yang di-upgrade menjadi kabupaten konservasi, penetapan yang sebelumnya, penetapan wilayah konservasi, saya lihat itu ada 12 lembar, dan kemudian ratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ratifikasi persetujuan DPR RI yang sudah dikirimkan ke PBB dalam kaitan dengan ketersediaan komitmen bangsa Indonesia untuk menjadi pelaku utama dalam kaitan dengan zero emisi dunia sesuai dengan permufakatan Paris. Di Paris dilakukan 21 tahun yang lalu kesepakatan seluruh bangsa-bangsa tentang perubahan iklim. Bagaimana menanggulangi perubahan iklim itu supaya dunia ini boleh memiliki ketahanan di dalam rangka makin rusaknya kehidupan alam dan ketelitian para sarjana, para ilmuwan, bahwa negara di Khatulistiwa yang memang menjadi sangat terutama boleh menjadi kontributor di dalam menciptakan dan menghadapi perubahan iklim supaya kestabilan kehidupan di dunia ini makin terwujud. Disebut dengan zero emisi. Dan yang terakhir adalah perkembangan-perkembangan aktual yang makin nyata di 26 desa, 6 kecamatan Lore bersaudara. Sehingga kita makin berfokus memikirkan suatu upaya yang sungguh-sungguh dari dalam benak hati kita terdalam, mewujudkan peningkatan kemajuan infrastruktur, suprastruktur di tanah Lore ini. Itu intinya, saudara. Sehingga nyarislah kita
seluruh uma-uma, ina-ina di seluruh tanah Napu ini makin memiliki hati yang saling terbuka untuk bersatu kita bersama mewujudkan kerinduan kita. Bahwa semua kita yang ada di sini, lahir di sini, hidup di sini, bahkan mati dikubur di sini, sesungguhnya Tuhan mengingatkan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, kita masing-masing memiliki potensi menjadi satu kekuatan kebersatuan kita, bagaikan apa yang disebut Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Mangrove. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Mangrova. Berbeda-beda kita, tetapi hanya ada satu yang menjadi kekuatan kita, satu dasar kita, kekuatan yang kokoh itu sesungguhnya yang ada di dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia 76 tahun yang lalu. Itu yang menjadikan bangsa-bangsa di Indonesia. Kita sebenarnya adalah semacam perserikatan bangsa-bangsa. Karena waktu itu ada bangsa Batak, bangsa Irian, bangsa Jawa, Jong Selebes. Tapi kita menjadi satu kekuatan yang disebut dengan bangsa Indonesia. Bangsa yang besar ini, yang menjadi satu homogenitas, menjadi satu kekuatan, diikat dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Mangrova. Saudara-saudara, di dalam program 30 menit di hari Rabu tanggal 23 September ini, saya sungguh bahagia sambil menginformasikan kepada kita semua bahwa 2 hari lagi, tanggal 25, Kamis Keluarga, merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-37. Karena pada tahun 1984, ya, kami memulai rumah tangga ini. Dan telah 37 tahun perjalanan yang penuh dengan suka, duka. Tapi semuanya itu menjadi satu keindahan untuk memuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu mempunyai rencana yang terindah di dalam hidup tiap-tiap keluarga, yang sesungguhnya jikalau didalami grand design keindahan yang dari Tuhan itu, sungguh tiada bandingannya. Mari kita merenung kembali, merefleksikan kembali tangan Tuhan yang maha dahsyat menunjukkan grand design strateginya di dalam tiap-tiap keluarga. Ini yang luar biasa, saudaraku. Saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, saya boleh mengungkapkan itu sebagai buah pikiran terindah. Oleh karena rema yang Tuhan berikan di keluarga ini. Sehingga jika itu yang menjadi pegangan setiap kita, maka sungguh
kehidupan kita, semangat kita, glory kita akan meluap-luap untuk bekerja, meninggikan, memuliakan Tuhan di dalam perjalanan hidup tiap-tiap rumah tangga. Itu poin yang terutama 2 hari lagi. 37 tahun yang lalu. Dengan sekarang, Boru Pangkuaran saya, anak saya yang paling besar, dia lahir 12 Juli 86. Dia berusia 35. Puji Tuhan. Pengajar, dosen di Fakultas Kedokteran Gigi di Sekeloa. Dan Tuhan juga memberikan kepada kami anak laki-laki yang sekarang puji Tuhan akan segera menjadi mayor Akmil 2011 bertugas di Manado. Saudara-saudara, jika peta itu kita petani, jika peta itu kenyataan itu, fenomena itu, kita lihat dari sudut tangan dahsyat kuasa Tuhan yang membimbing rumah tangga ini. Tiap-tiap rumah tangga juga demikian. Sungguh saudaraku, tak habis-habisnya ungkapan glory, ungkapan syukur, sembah, pujian, pengagungan. Hanya itu yang akan keluar dari mulut kita kepada Tuhan Yahweh yang telah menatang, membimbing rumah tangga kami. Saya percaya demikian juga setiap rumah tangga kita, saudara. Karena Dia terus membimbing tiap-tiap rumah tangga. Dia tak pernah bosan untuk menyatakan kuasanya di dalam perjalanan kita. Dan apakah kita sampai 73 tahun, 83 tahun, atau sampai berapapun, Dialah sesungguhnya yang beragenda. Dialah seperti lagu tadi. Kupuji, kusembah, kumuliakan Kau Tuhan, sebab Tuhan ada di dalam mulutku. Kata-kata atau terjemahan lagu tadi memang demikian. Karena Tuhan juga mau memakai mulut kita, mulutmu, mulut Bapak Ibu, untuk menyuarakan kemuliaannya. Karena memang Dia telah menetapkan, kamulah kawan sekerjaku. Tuhan menandaskan bahwa kita adalah kawan sekerja Tuhan. Artinya, Tuhan masuk di dalam diri kita dan Ia bekerja di dalam diri kita. Kemudian pribadi inilah yang bekerja. Lalu di mana Tuhan itu? Tuhan itu tetap ada dalam dirimu. Jadi tidak ada saatnya lagi untuk menganggap dirimu sendiri. Dirimu tidak sendiri. Tuhan mau masuk dalam dirimu sebab dirimu adalah bait Tuhan. Bait Tuhan. Artinya raga ini dipakai oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Sebab ada hal-hal lain yang lebih mungkin dahsyat, yang mempesona, yang menstimulus, sehingga kita makin menyadari ketidakberdayaan kita. Seperti kata-kata, ya kami menunggu kedatangan Bapak, kedatangan Ibu di Tanah Napu. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengatakan seperti itu. Yang harus ada adalah
menyatakan di hadapan Tuhan, inilah aku, pakailah aku untuk memuji, memuliakan, mengagungkan namamu di tempat ini. Kami akan maju, lebih cepat maju untuk membangun infrastruktur yang lebih baik dari yang selama ini. Untuk menciptakan suprastruktur. Suprastruktur maksudnya person-person pribadi itu, sumber daya manusia itu. Mari kita maju bersama, saudara-saudara. Itu sebabnya kita berhenti sejenak 2 menit, kita dengar apa yang terjadi di lagu ini. Shares with the Galatians. Let the tension of the day's strivings melt away. Hand over to God any moments you try to earn His love or favor, and freely accept His gift of salvation. Breathe in Christ's salvation, and breathe out the stress of trying to earn that salvation on your own. God, we come to you now as imperfect people. Much like the Galatians, we try to earn our salvation. Forgive us for neglecting the message of the gospel, that Jesus is the Messiah, and that through Jesus, you've created a new family, and you are our new Father. When we accept the gift of your Son, we are transformed by the power of your Spirit. Let us never forget that this is what the Bible is all about. Help this beloved child of yours to soak in these scriptures as they fall asleep to the reading of your word. Saudara, dalam 8 menit ke depan, kita merasakan, kita menikmati yang disampaikan oleh Rest in Grace, a powerful Bible meditation. A powerful Bible meditation. Itu adalah suatu upaya di dalam tayangan YouTube ini yang memang sangat banyak kalau kita menikmati segala upaya ikhtiar yang ingin menyampaikan kuasa kemuliaan Tuhan, kehadirannya yang membawa hidup kita untuk makin nyaman di dalam hari-hari berikut. Saya makin merasakan bagaimana Raja Hizkia di hari-hari terakhir kehidupannya sebagai seorang raja yang Tuhan sendiri pilih pada usia 25 tahun menjadi raja di Yerusalem. Dan di bagian akhir itu, ketika sampai menangis dia menyampaikan laporannya kepada Tuhan tentang pelayanannya, pelayanan publik di kerajaan itu. Dan kesimpulan akhir adalah Tuhan menambahkan lagi 15 tahun kepada Raja Hizkia untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaannya. Artinya, rencana Tuhan dalam hidup Hizkia memang jauh lebih dahsyat, jauh lebih powerful dibandingkan dengan rencana Hizkia sendiri. Oleh karena itu, yuk Bapak, rencana Tuhan terhadap seluruh komponen yang ada di Napu, di Tampolore, itu jauh luar biasa dibandingkan dengan rencana orang per orang. Rencana desa-desa di 26 desa itu, di 6 kecamatan Lore bersaudara itu. Oleh karena itu, sikap kita adalah, karakter kita adalah karakter Indonesia, individu sekaligus sosial. Itu yang harus ada. Indonesian characters, both individual and social. Ada niatan dari seluruh kita untuk bergotong royong mewujudkan sosial kehidupan, sosial kemasyarakatan. Oleh karena kita semua adalah pribadi-pribadi yang telah terpilih untuk lahir di sini dan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh,
membangun Tampolore. Memang saudaraku, orang-orang yang akan mempersiapkan, orang-orang yang menjadi bagian dari persiapan Kabupaten Konservasi itu, haruslah orang-orang yang mau memberikan hidupnya, uangnya, hartanya, pemikirannya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu di persiapan kabupaten lain, kabupaten-kabupaten istimewa, bukan pemekaran. Karena undang-undang terkait dengan bagaimana menjadikan daerah itu terangkat menjadi kabupaten, itu bagian lain yang harus diikuti oleh daerah itu. Kita berada pada sistem yang disebut dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Sistem ini harus berjalan di negara ini yang mengisi sistem yang ditetapkan oleh Undang-Undang Paris, yaitu para sejarawan, para ilmuwan yang memahami betul perubahan iklim itu, sehingga iklim itu harus dihadapi dengan sikap yang laten, yang kokoh dari setiap negara-negara di dunia. Dan kita sebagai negara yang ada di Khatulistiwa yang memang menjadi sangat memiliki kontribusi yang luar biasa dalam hal memberikan paru-paru dunia yang sehat. Kita berada di dalam itu. Maka kita adalah manusia-manusia di Tampolore yang istimewa sesungguhnya. Tapi itu juga menjadi beban. Karena kita belum layak dimekarkan menjadi lebih berkualitas sebagai kabupaten, setara dengan Kabupaten Poso misalnya. Bahwa yang akan melahirkan bayi kabupaten yang baru, bayi Tampolore, adalah ibu kandungnya, yaitu Kabupaten Poso. Siapakah Kabupaten Poso? Dr. Perna dan DPRD yang 36 orang itu. Mereka semua saja yang memutuskan, yang berinisiatif untuk menetapkan atau menugaskan satu tim yang namanya persiapan Kabupaten Konservasi. Nanti dievaluasi. Apakah belum layak seperti yang terjadi selama ini? Bahwa belasan tahun yang lalu sudah dibikin tugu KTM, monumen KTM, gerbang KTM. Ada semua bukti-buktinya. Ada gereja. Gereja bernilai 1 miliar yang dipakai oleh Gembala Yeremias selama ini. Saudara, mari kita lebih menyadari, kita bangkit, kita bersatu, percis di hari pernikahan, hari 37 tahun, 25 September, kami sekeluarga mengundang. Mari kita berefleksi, merenung kembali. Baku bincang. Saya ingat waktu kami menanam pagar-pagar hidup, pohon kambing namanya, yang kami bawa dari Tegal Rejo di Poso. 2 kali saya naik bawa truk untuk membuat pagar hidup. Dan pertama baku tajam dulu. Baku tajam dulu semua, 10 cm begitu sampai 15 cm. Lalu yang kedua, baku tanam, batanam. Saudara-saudara, kita berdiskusi, berbincang, berdoa bersama, dan kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Saudara, 10 jari ke depan,
ke-11 kepala menunduk. Mohon maaf jika kata-kata saya kepada Uma-Uma, kepada Ina-Ina di tanah Lore ini ada yang kurang berkenan. Maafkanlah saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita syukuri segala ulang tahun pernikahan, rumah tangga, dan kita makin mengundang kehadiran Tuhan di dalam segala langkah-langkah kehidupan kita. Salam dari rumah kami di Bandung, di studio utama, begitu saya katakan, dari channel yang sekarang berubah namanya. Kalau dahulu Tampolore Wijawa Television, sekarang Kopral Sahrul, Kota Tua Bone Sompe, Takbir An-Nur, Makam Lawangan. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam program yang sama tiap hari. Haleluya, shalom.